بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وأذن لصحب صلاتي منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ثم رضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والآل وصحبه ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Ma'asyiral jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita dapat bertemu dan bersilaturahim di dalam pengajian bulanan. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan di waktu yang mulia, di malam yang merupakan malam daripada Sayyidul Ayyam, itulah malam Jumat, dan juga di bulan yang termasuk Ashhurul Hurum, yaitu bulan Muharram, dapat menjadi wasilah untuk mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembacaan kitab Al-Ahan, masih berkaitan dengan masalah tentang sunnah di dalam sholat. Terakhir berkenaan dengan masalah tentang sunnah dalam masalah sunnah kunut. Acara di situ halaman mungkin 115 ya. Nomor 21 sekarang kita masuk. Jadi yang terakhir adalah berkenaan dengan masalah tentang doa kunut. Nah, berikutnya bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ta'ala anhum wa qala radhiyallahu ta'ala anhu yusannu fi sujud wad'u rukbatayhi thumma yadayhi thumma jabhatihi wa anfihi ma'an wa an takuna yadahu manshurataini la maqbudataini wa an takuna asabi'uhuma madmumatan la mufarraqah wa an takuna muttajihatan ila al-qiblah wa an yujafiya ar-rajulu baina mirfaqaihi wa janbayhi wa baina batnihi wa fakhidhaihi ila akhirih. Kemudian sesuatu yang berkaitan dengan sunnah di dalam sujud. Senantiasa Al-Fakir mengingatkan bahwasanya ketika kita mengikat hubungan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam ikatan sunnah lewat ibadah, ini adalah ikatan yang sangat kuat, dan insya Allah dengan senantiasa berusaha untuk mempraktekkan sunnah sebagaimana yang diperbuat oleh Rasulullah SAW di dalam ibadahnya, membuka harapan ibadah kita lebih besar, harapan tersebut diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam hal seperti ini, andaikan ada barangkali ibadah kita di dalam sholat kita yang
belum sesuai dengan apa yang kita baca, maka hendaklah kita berusaha untuk mempraktekkan, ya, guna mengadakan ta'alluq dengan Rasulullah lewat sunnah-sunnah beliau. Jadi wa yusannu fi sujud, dan hal-hal yang disunnahkan di dalam sujud, di waktu sujud ini kan banyak nih. Wad'u rukbatayhi thumma yadayhi. Jadi ketika awal kita berada pada posisi berdiri dan ketika hendak sujud, wad'u rukbatayhi thumma yadayhi. Yang pertama, kita sunnah meletakkan kedua dengkul lebih dahulu. Dari posisi berdiri, kemudian kita jatuh, ya, ini dengkul lebih dahulu kita jatuhkan atau kita tempelkan ke tempat sujud, summa yadai, baru kemudian kedua tangan, ya, ini sunnahnya. Summa jabhatihi wa anfihi ma'an, ya, kalau gambarannya insya Allah paham, ya. Jadi setelah kita berdiri kan begitu tuh, ya, alat dasar kita. Biasanya kan dari berdiri kita, ya, Allahu Akbar. Ini kan arti dengkul dulu, ya, dengkul dulu, baru kemudian kedua tangan, ya. Kalau seumpama ada orang umpamanya tangan dulu, Allahu Akbar, ya, ini sunnahnya dengkul dahulu, ya, dengkul dahulu kita jatuhkan. Nggak apa-apa dah, geser sedikit balik lagi, sedikit balik lagi, ya. Kemudian setelah tangan sampai ke tempat di mana hendak sujud, summa jabhati wa anfihi ma'an, dan meletakkan, ya, kita letakkan jabhah, kening kita dengan hidung itu secara bersamaan, jadi bareng. Ketika kita letakkan bersamaan, itu dapat sunnah meletakkan antara kening dengan hidung secara bersamaan. Walaupun di dalam sujud, kalau hidung tidak wajib nyentuh, ya, hidung, tapi yang wajib nyentuh kening. Mudah-mudahan masih ingat 7 rukun anggota sujud, ya. Yang pertama kan jidat. Maka jidat ini ketika sujud tidak boleh ada sesuatu yang menghalangi antara jidat dengan tempat sujud dengan sesuatu yang bergerak dengan gerakan kita. Entah itu peci atau mungkin sorban. Selama sorban tersebut bergerak dengan gerakan kita, maka tidak boleh, ya, menutupi atau menghalangi antara kening dengan tempat sujud. Tapi kalau sorban kita letakkan di bawah, ya nggak masalah, karena sudah tidak bergerak dengan gerakan kita, ya. Jadi 7 rukun anggota sujud, ya, mesti nempel. Yang kedua, ketiga adalah 2 telapak tangan. Ini kan sujud, ya, ketika sujud batin kedua telapak tangan baik yang kanan ataupun yang kiri mesti ada yang nempel. Kemudian 2 dengkul, ya, 2 dengkul mesti nempel. Kemudian 6-7 adalah jari-jari batin kedua kaki. Yang batin berarti yang bagian yang putih. Ketika kita injak di tanah, yang tertutup nih, itu namanya batin. Maka dalam keadaan sujud, batin kaki kita, jari-jarinya minimal 1 jari mesti nempel. Ya, kenyataannya masih ada sebagian, walaupun mungkin tidak terlalu banyak, yang kadang-kadang ketika sujud tidak memperhatikan kakinya, ya, sehingga dia sujud dalam keadaan batin tidak menempel ke tempat sujud. Ini enggak sah, ya. Ini masih ada walaupun tidak terlalu banyak. Nah, jadi ketika dalam sunnahnya, hidung walaupun bukan termasuk rukun anggota sujud, tapi ketika kita tempelkan itu mendapatkan bagian sunnah nempelin hidung. Ngebarengin antara jidat dengan hidung secara bersamaan di waktu sujud, itu pun bagian sunnah tersendiri, ya.
Kemudian wa antakuna yadahu mansurataini la maqbudatain. Dan hendaklah kedua tangannya mansurataini, dibentangkan, la maqbudatain, enggak digenggam. Ya, enggak digenggam kayak begini. Jadi dibentangkan. Ya, tidak digenggam. Bahkan kalau digenggam andaikan batin enggak nyentuh enggak sah. Ya, jadi di mansuratain, dibentangkan. Wa antakuna asabi'uhuma, dan hendaklah jari-jari kedua tangan madmumatan la mufarraqah, madmumah, didempetin, la mufarraqah, tidak direnggangin. Ya, atau sujud nih, sunnahnya jari-jari dengan satu jari dengan jari berikutnya itu ditempelin, saling berdempetan, bukan dengan cara begini. Ya, ini ingat ya, perkara sunnah andaikan tidak mengikuti selama rukun syaratnya terpenuhi, sholat kita tetap sah. Cuma banyak sunnah yang kita tinggalkan itu termasuk sesuatu kerugian dalam satu perbuatan yang bisa kita kerjain, usahakan jangan ditinggal. Makanya kan ada ulama yang menyebutkan sunnah dalam sholat sampai 1000 sholat. Jadi rinciannya ya diantaranya seperti ini aja, kan rinci masing-masing. Ya, jadi sunnahnya jari itu madmumah, ya, didempetin, kemudian la mufarraqah, tidak direnggangkan. Lain waktu ruku ya. Ingat, kalau waktu ruku sunnahnya mufarraqah, direnggangin, bukan dirapetin. Sewaktu kita megang kedua dengkul, tangan direnggangin. Jadi kalau bagian ke atas tangan renggang, sujud ya tidak. Bagian bawah sujud ruku ya tidak. Bagian bawah jari-jari rapat, entah di waktu sujud, entah di waktu duduk di antara dua sujud atau duduk tahiyat akhir. Ya, itu bagian bawah. Maka jari-jari disunnahkan dalam keadaan saling berdempetan. Kemudian wa antakuna muttajihatan ilal kiblah, dan hendaklah jari-jari tangan sewaktu sujud diarahkan ke arah kiblat, tidak arah ke samping. Ya, nah, ini kan banyak sunnah tuh, mengarahkan ke arah kiblat sunnah, mendempetkan jari dengan jari sunnah, ya, kemudian membentangkan seperti ini, tidak melakukan seperti ini sunnah. Ya, itu sudah banyak sunnah yang kita dapat di waktu dalam keadaan sujud. Kemudian wa an yujafi ar-rajulu baina mirfaqaihi wa janbayhi wa baina batnihi wa fakhidhaihi. Dan buat laki an yujafi ar-rajulu baina mirfaqaihi wa janbayhi. Kalau buat laki nih, antara sikut dengan rusuk, ya, hendaklah dijauhin, tidak ditempelin kayak begini. Ya, ini kan sikut, ini rusuk. Jadi sewaktu sujud tidak dalam keadaan seperti ini nih, dempet antara sikut dengan rusuknya dia. Buat laki ya, tidak disunahkan. Jadi sunnahnya agak renggang. Ini kalau sekiranya memungkinkan. Tapi kalau sopnya sangat-sangat rapat, mau pakai cara sendiri, ini bisa kesal bikin samping nih ya, bisa yang samping bikin kesel. Ya boleh. Ketika kita mempraktekkan sunnah ngebuat sakit orang, itu jangan. Dan kenyataannya kadang-kadang ada juga. Ya, orang yang dalam keadaan sopnya dempet, rapet, berusaha pakai sunnah dengan kayak begitu. Padahal mengganggu yang samping, nah sebaiknya ditinggal. Jadi tidak membuat orang kesel. Sama seperti orang ketika hendak mencium hajar aswad, tapi dengan cara mensikut orang, jadi haram hukumnya. Ya, jadi kita pakai praktek sunnah. Kalau kondisi seperti ini memungkinkan kita untuk merenggangkan antara sikut dengan rusuk, maka kita renggangkan. Walaupun mungkin kalau kondisi agak rapat sedikit bisa kita renggangkan, ya, sedapatnya. Tapi kalau nggak bisa ya kita rapat. Kalau nggak bisa. Kemudian wajan wabain nabatni wa fakhidhahi. Demikian juga antara paha dengan perut. Ya, ini maaf, jamaah tabligh kadang-kadang prakteknya begitu tuh. Waktu sujud agak panjang, cuma kadang ada sebagian yang agak kelebihan juga ya, agak kejauhan gitu. Tapi mereka berusaha praktekin ini. Ya, jadi menjauhkan antara
paha dengan perutnya, tidak terlalu ditekuk ke sujud, ya terlalu dekat banget. Apalagi kalau sekiranya udah sejadinya, kadang-kadang kan sejadah masjid ada yang agak pendek kan tuh, ya. Ya kalau kayak begitu, kejauhan kita sujud antara pala bisa keinjek sama yang depan, ya. Kita bangun belakangan, yang depan buruan, kita masih sujud, yang depan udah bangun. Kalau terlalu dekat bisa keinjek kepala gitu tuh, ya. Jadi kalau sekiranya sujud sunnahnya ini agak dijauhin, ya agak kayak begitulah, ya enggak kayak begini, enggak ketarik ke belakang, sehingga kalau ketarik antara perut dengan paha itu terlalu berdekatan, sunnahnya agak dijauhin. Wa an yarfa sa'idaihi anil ard, kemudian waktu sujud hendaklah pergelangan tangannya itu diangkat. Wa an yarfa, hendaklah dia mengangkat sa'idaihi, dua pergelangan tangan, anil ard, dari tanah, ya. Jadi bukan begini kan sa'idnya, jadi nggak begini, diangkat. Nah, ya, ini buat laki nih, ya, jangan didepet begini waktu sujud, nggak diangkat. Wa aksuhul mar'a, nah beda dengan perempuan, ya. Fal mar'atu tadummu baina mirfaqaihi wa janbayha, baina mirfaqaiha wa janbayha. Tapi kalau perempuan, laki kan begini. Kalau perempuan masuk dalam, depetin antara dia punya sikut dengan punya rusuk, ya. Kemudian wa baina batniha wa fakhidhaiha, dan antara perut dengan pahanya. Ya, jadi kalau perempuan itu, maaf, kalau laki kan agak begini ya, agak jauh. Ya. Tapi kalau perempuan begini, tuh, ya. Jadi dempet antara perut dengan paha. Kalau laki begini, perempuan ke dalam, ya. Kemudian laki diangkat, perempuan disandarin, didempetin, ya, antara pergelangan tangannya dengan tempat sujudnya dia. Jadi kalau laki diangkat, perempuan kayak begini, ya. Ini diantara tempat yang berbeda antara laki dan perempuan. Maka kita lihat di sini, kenapa perempuan seperti itu, untuk lebih menutup. Ya walaupun kalau udah mengenah ketutup, cuman kita bisa lihat bagaimana syariat ini, ya, melindungi ataupun tidak mengekspos perempuan walaupun dalam masalah ibadah, sampai seperti itu, menutup sebisa mungkin aurat yang ada pada dirinya, ya. Kan kita bisa lihat ketika imam terjadi kesalahan dalam gerakan, kalau dalam jamaah laki kan kita mentanbihnya dengan ucapan apa? Subhanallah dengan suara. Tapi kalau perempuan apa? Tasfik dengan tepuk tangan. Ya, ini jamaah turu-turu perempuan. Kemudian imamnya salah gerakan. Perempuan kan bukan subhanallah, tapi tasfik, tepuk tangan. Tepuk tangannya istilah begini, yang ngadu antara bagian batin dengan bagian zahir. Terpelihara suaranya, ya, dalam ibadah nih. Kemudian kita bisa lihat juga bagaimana di dalam sholat yang jahar semacam kayak maghrib, isya, subuh, ini kan sunnah menjaharkan. Laki sunnah, perempuan sunnah, cuman tidak sekeras laki. Tapi kalau sekiranya perempuan mau sholat di ruang sholat, kemudian di ruang tamu ada laki yang bukan mahram, maka tidak disunnahkan menjahar itu perempuan, mensir, walaupun itu sholat maghrib, isya atau subuh. Kenapa? Ada orang laki yang bukan mahramnya dia. Jadi suaranya aja dipelihara, jangan sampai terdengar oleh orang lain. Dan terlepas daripada masalah khilaf di kalangan ulama, apakah suara perempuan termasuk aurat atau bukan, ya. Tapi yang utama di kalangan kita ya bukan aurat. Ya, kenapa? Karena masih ada diperbolehkan jual beli, ya, transaksi dengan perempuan itu kan boleh. Kemudian yakni biar perempuan itu lebih memahami bagaimana syariat ini melindungi kehormatan seorang perempuan. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyebutkan nama perempuan kecuali satu, yaitu Sayyidatina Maryam doang. Selebihnya enggak ada. Allah menggunakan kalimat Imro'atul Aziz, istrinya pembesar,
yaitu raja di zamannya Nabi Yusuf. Padahal kan istrinya punya nama, yaitu Zulaikha. Tapi Al-Quran tidak menyebut dengan nama istrinya, dengan ungkapan Imro'atul Aziz, istrinya pembesar. Kemudian menyebut juga Imro'atul Fir'aun, istrinya Fir'aun, tidak menyebut namanya, padahal ada namanya, ya, Asia. Kemudian Imro'atul Lut, Imro'atul Nuh, kalimatnya istrinya Nabi Lut, istrinya Nabi Nuh. Al-Quran tidak menyebut namanya. Adapun nama Sayyidatuna Maryam disebut karena untuk untuk ngebantah pendapat yang mengatakan Isa anak Tuhan. Allah jawab Isa bin Maryam, ya, untuk menolak pendapat yang mengatakan Isa anak Tuhan. Allah langsung Isa bin Maryam, Allah tegasin Isa anak Maryam, bukan anak Tuhan. Dan orang-orang yang Nasrani begitu, makanya dibantah sama Al-Quran. Allah sebut nama Maryam, satu itu doang. Selebihnya tidak ada. Dari mulai surat Al-Fatihah sampai surah An-Nas, nama perempuan tidak ada sama sekali kecuali nama Sayyidatuna Maryam. Tapi kalau nama laki kan banyak. Artinya apa? Orang perempuan itu mesti ambil pelajaran Al-Quran, agama, perkara perempuan itu ditutup sedemikian rapi. Makanya ketika seorang perempuan gampang mengekspos, mengupload, ya, di status fotonya dia, kegiatannya dia, itu sebetulnya sesuatu yang sangat merendahkan harga dirinya sendiri. Al-Quran sudah menempatkan pada posisi yang terhormat, syariat sudah menetapkan pada posisi yang terhormat sampai suaranya dijaga. Tapi ini kadang-kadang fotonya, videonya di-share lewat status, yang kemungkinan orang laki bisa melihat dan sebagainya, ya. Jadi kalau kita nih orang laki punya istri, jangan sampai kita kasih izin istri kita untuk men-share hal-hal yang kayak gitu, kegiatan dia. Kan temennya perempuan semua, emang tuh perempuan gak punya laki, ya. Kan kadang-kadang ada juga laki yang ngeliat HP bininya, diiseng dilihat ke HP bininya, siapa sih temen bini gue, status dia dilihat, ya. Andai kan terlihat sama suaminya, dia lihat, itu nggak boleh, ya. Jadi hati-hati gitu punya bini, termasuk juga pasang profil fotonya di studi WA atau mungkin di medsos yang lain, tuh jangan kasih, ya. Kalau kita kasih nggak apa-apa, kita izinin, takut kita termasuk orang yang disebutkan bagian daripada dayus, orang-orang yang nggak punya kecemburuan terhadap kemaksiatan yang dikerjakan sama istrinya. Haram tuh masuk surga. Jangan kata masuk surga, baunya surga aja haram buat dia untuk mencium. Padahal bau surga itu bisa tercium dari perjalanan 500 tahun. Bayangkan ya, perjalanan 500 tahun baunya surga udah bisa tercium, saking nikmatnya luar biasa kehidupan dalam surga. Tapi orang yang dayus, seorang laki yang tidak punya jiwa kecemburuan terhadap kemaksiatan istrinya, itu diharamkan baunya. Bagaimana bisa masuk, ya? Nah, jadi jangan pernah izinin kalau seandainya istri kita pasang foto sebuah profil di dalam WA atau yang lain, atau men-share, naruh di status video kegiatannya dan sebagainya. Kalau dia beralasan, kan bang teman saya perempuan semua, balik tanya, emang teman lu nggak punya laki, ya? Kagak ada bang, bilang gitu. Udah kalau nggak ada gue yang kawinin lah, ya. Ya, jadi hati-hati ya, kenapa tanggung jawabnya berat. Beda tuh ya. Kemudian wa an yufarriqa baina rijlaihi biqadri shibrin. Hendaklah dipisahkan baina rijlaihi, antara kedua kaki yang kanan dengan yang kiri, jaraknya biqadri shibrin, dengan kadar seukuran satu jengkal, ya. Enggak dirapetin, tidak terlalu renggang. Jadi sekiranya seukuran satu jengkal antara yang kanan dengan yang kiri. Walaupun tidak mesti kita ukur, ya, perkirain aja, kan nggak mesti waktu sujud kita ukur pas apa enggak, ya sekadar perkiraan antara kanan dengan kiri. Wa kadzalika baina rukbatayhi, demikian pula antara jarak dua dengkul, ya, seukuran daripada shibrin, satu jengkal. Wa an yadayhi hazwa mankibaihi, dan meletakkan dua tangan
hazwa mankibai, sejajar di bawah daripada pundaknya dia, ya, nggak kelebihan, nggak terlalu melebar. Jadi tangan ini posisi berada di bawah pundak kita. Ulama mengatakan kalau sekiranya jatuh di pundak, jatuh di atas telapak tangan, ya, perkirain aja. Kemudian wa nasbu rijlaihi wa tawjihu asabi'ihima lil qiblah. Tegakkan kedua kaki, ya, waktu sujud nih, tegakkan kedua kaki. Artinya nggak begini, kalau begini kan namanya nggak tegak. Ya, kalau begini sah nih kaki, umpama kaki begini sah selama ada batin jari walaupun satu yang menempel di tempat sujud. Ya, posisi miring, tapi jari jempol batinnya ada yang nyentuh, ya sah walaupun ini ngangkat. Ya, sempurnanya kan semua. Makanya sunnahnya itu ditegakkan waktu sujud jari-jari kaki, ya, kaki ini agak tegak, nasab. Wa tawjihuhu, dan mengarahkan jari-jari daripada kaki lil kiblah, menghadap ke arah kiblat. Wal i'timadu ala batniha, dan bertumpuh, ya, bertumpuh di atas batin jari-jarinya. Walhasil seperti yang kita kerjain, tapi pahamin bahwasanya yang kita kerjain itu adalah bagian sunnah. Beda ya, orang sholat, dua orang sholat, perbuatannya sama, ininya sama, gerakannya sama, bacaannya sama, walhasil sama semua. Cuman yang satu tahu ini sunnah, yang satu nggak tahu, yang ini tahu sunnah, ini nggak tahu, itu beda. Ya, di Al-Quran kan Allah menyebutkan, katakanlah kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang tahu dengan orang yang tidak mengetahui? Beda. Ya. Jadi pertama ini dari sisi pahala dia mengetahui, dari sisi amal jelas diterima. Tapi di sini belum tentu diterima. Karena disebutkan dalam Zubat, fakullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa didasar dengan ilmu, maka a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Amalnya enggak diterima, tertolak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sama tuh. Nah, di sinilah pentingnya ilmu di dalam ibadah setiap yang kita kerjain. Kemudian wa an yakshifa yadayhi wa rijlaihi. Hendaklah di waktu sujud ngebuka, ya, terbuka antara tangan dengan kakinya dia. Artinya apa? Nggak ketutup, nggak pakai sarung tangan, nggak pakai kaos kaki. Kalau pakai kaos kaki ya sah, cuman sunnahnya dibuka. Yang nggak boleh itu yang mesti bersentuhan langsung adalah kening, ya. Adapun kaos kaki boleh kita mantepin, kita pakai kaos kaki, kemudian kita sujud. Yang penting kan di sininya nempel nih, ya, bahasanya walaupun ini ya kita nggak beli jari nih, kan ketutup kaos kaki. Tapi ketika kita jari kakinya bagian batinnya nempel, walaupun terhalang kaos kaki nggak apa-apa. Makanya di dalam syariat agama Islam, dalam fikih kan ada yang masalah tentang khuf, pakai sepatu kaos kaki, ya, kaos kaki yang dari bahan kulit. Nah, itu kan dibolehkan, bahkan musafir itu 3 hari nggak dicopot nggak apa-apa. Sholat pakai itu, wudhunya nggak dibuka, itu kan sah. Berarti kan ketutup. Nah, jadi sunnahnya ketika kita sujud, jari-jari ataupun kaki ini ya terbuka, artinya tidak ada sesuatu yang menutup, kaos kaki atau sebagainya. Begitupun tangan, ya, nggak ada yang menghalangi, sama sarung tangan dan sebagainya. Jadi kalau ada orang kedinginan, sholat pakai sarung tangan, sholat pakai kaos kaki, ya boleh, sah sholatnya. Yang penting ininya jidatnya jangan sampai terhalang waktu dalam keadaan sujud. Kemudian wasatru kulli rukbatayhi, dan menutup setiap 2 dengkulnya. Ya, kenapa? Khawatir terbuka auratnya. Kan batasan aurat antara pusar dengan lutut. Ada ulama yang mengatakan lututnya bukan termasuk aurat. Kenapa? Itu batasan. Tapi makanya disunahkan, dianjurkan untuk ditutup. Karena sesuatu yang menjadi wajib, ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib. Ya, sesuatu yang tidak sempurna kecuali dengan itu, maka hal itu menjadi wajib juga. Ya, suatu kewajiban yang tidak sempurna kecuali dengan sesuatu hal, maka hal tersebut menjadi wajib. Kemudian wa an yasjuda ala jami' jabhati wa batini asabihi yadayhi wa rijlaihi. Sunnah
ketika sujud itu di atas semua bagian keningnya, ya. Jadi istilahnya kita pentokin semua, nggak separuh-separuh, ya. Walaupun sedikit sah ya, kalau buat rukun sedikit sah. Kemudian sunnah juga dengan semua batin tangannya, begini, ya. Nggak cuma satu jari atau 3 jari dan seterusnya. Sunnah dengan semua jari tangan di waktu sujud. Warijlaihi, demikian juga semua jari kaki-kakinya, lima-limanya kita entukin, ya, kita entukin di waktu sujudnya. Kemudian wa fathu basarihi, ya, kemudian sunnah di waktu sujud wa fathu basarihi, matanya dimelekin, dibuka, tidak dimermen. Bahkan ada yang mengatakan sewaktu sujud hendaklah melihat ke arah hidung, ya. Jadi jangan sampai merem, sunnahnya tetap melek. Kemudian wa tasbih, ya, di waktu sujud sunnahkan membaca tasbih, ya, sebagaimana kita maklum subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ini aqallul akmal, tasbih itu kan 3 kali. Jadi baik dalam sholat wajib ataupun sholat sunnah maka sepatutnya dibaca 3 kali. Ketika kita jadi imam, ya, kan diantara hal yang dianjurkan untuk memperbanyak doa di waktu sujud yang terakhir. Cuma kita lihat, kalau kita jadi imam, ya, andaikan kita lebih daripada 3 kali tasbih, kalau imam di sifatnya yang makmumnya bukan mahsurin, siapa aja bebas, masjid atau mungkin musola, kalau terlalu panjang, lebih daripada 3 kali, ada satu makmum yang nggak dapat, itu nggak boleh. Rukuk begitu. Rukuk kan sunnahnya boleh kita baca tasbih 11 kali boleh, ya. Cuman afdolnya aqallul akmal 3 kali. Tapi 5 kali boleh nggak? Boleh. Nah, ketika kita umpamanya sama istri kita doang, mau baca 11 boleh. Itu namanya makmum mahsurin terbatas. Tapi kalau di musola atau di masjid, kita baca 4 aja. Kan lebih satu doang, nggak panjang. Subhanallah azim bihamdi, subhanallah azim bihamdi, subhanallah azim bihamdi. Ada 3. Pakai satu lagi nama subhanallah azim bihamdi. Kita ganjilin dari 5. Kita tahu ini sunnah. Kemudian di belakang ada satu makmum yang nggak reda, itu nggak boleh. Ya. Jadi pakai bawa yang aqallul akmal lagi ada 3 kali. Begitupun sujud terakhir. Kalau kita jadi imam di tempat makmum yang ghairu mahsurin, semacam kayak di musola maupun masjid, ya, sujud terakhir nggak usah baca doa, baca tasbih 3 kali aja. Takut ada makmum yang nggak ridho, ya, ada makmum yang nggak ada urusan atau ada makmum yang nahan hadas, kita kan nggak tahu. Ya udah, sebab sebagian aman kadang-kadang ada yang memperpanjang sujudnya, kan afdol dianjurin bahwasanya keadaan yang paling dekat antara hamba dengan Allah adalah dalam sujudnya. Nabi perintahkan untuk memperbanyak doa di situ. Cuman kapan? Ya, kalau kita sholat sendiri, fadol. Kita sholat sama istri, sama anak kita, mau perpanjang, fadol. Atau kita punya majelis ta'lim, sholat dengan murid-murid kita, makmumnya terbatas, mau panjangin sholat waktu sujud terakhir, silahkan. Tapi kalau sifatnya umum, jangan. Ya, jadi nggak dianjurkan. Baca 3 kali udah bangun. Makanya coba kita lihat, guru-guru kita, mereka tahu, tapi nggak ada yang memperpanjang di sujud yang terakhir. Ya, kenapa? Khawatir ada makmum yang punya hajat dan sebagainya sehingga makmum merasa kesulitan. Ya, 2 hal juga. Kemudian ayat pun begitu. Ya, ayat-ayat kalau sekarang ya, karena kita hidup di zaman sekarang nih, yang orang kelamaan dikit kadang-kadang gerutu. Kalau dalam batas-batas yang dianjurkan itu nggak masalah. Seperti hal yang disunnahkan sebelum salam, setelah tahiyat itu kan baca doa. Minimal banget ada satu doa lah, umpamanya Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Paling afdal bawa doa Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri dan seterusnya. Jadi itu sunnah tuh. Berdoa setelah baca tahiyat, ya, setelah baca sholawat sebelum salam itu doa. Ninggalin di situ makruh. Ya, meninggalkan doa di situ makruh. Kalau sekiranya kita baca doa di situ, ada makmum yang nggak senang, itu ketidaksenangan makmum nggak dianggap. Ya, kok lama banget sih, makmum nanya, lu kok lama banget, gue jadi capek setelah tahiyat. Kita cuma baca doa dikit. Nah, kita baca umpamanya Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, itu nggak panjang ya. Kita baca itu, makmum kagak itu nggak dianggap.
nggak apa-apa bahasa gitu. Tapi kalau sujud itu lebih daripada 3 kali makmum kagak itu jangan, nggak boleh. Ya, jadi ada tempat-tempat di mana kita boleh dianjurkan untuk menambah doa yang dianjurkan, ada dianjurkan tapi ketika dalam keadaan konteks berjamaah seperti tadi ya tidak dianjurkan sebagaimana yang lain. Nah, jadi kalau kita jadi jangan terlalu panjang di dalam sujud yang terakhir. Tapi kalau mau sendiri 1 jam juga nggak apa-apa. Ya, kita punya doa banyak yang kita baca sujud terakhir 1 jam 2 jam nggak apa-apa. Ya 3 jam kalau kita ikut nggak apa-apa. Ya. Cuma nggak ngasing-ngasing sholat asar udah masuk waktu isya, ya kelamaan gitu ya. Kemudian wa an ya'tiya bi dzikril ma'sur, dan hendaklah di waktu sujud mendatangkan zikir-zikir yang memang ada riwayatnya ya. Di bawahnya itu az-zikrul ma'sur fihi. Nah, zikir-zikir yang ma'sur yang dinukil di dalam riwayat subhana rabbiyal a'la wa bihamdi salasan 3 kali. Ya, kamu ditambah Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basharahu bi hauli wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ya Allah, kepadamu lah aku sujud, wa bika amantu, dan kepadamu aku beriman, wa laka aslamtu, dan kepadamu aku berserah diri. Sajada wajhi, ya, sujud wajahku ataupun hatiku, alladzi khalaqahu, kepada zat yang telah menciptakannya, wa sawwarahu, dan membentuknya, wa syaqqa sam'ahu, yang telah memecahkan, artinya membelek pendengarannya, matanya, artinya bisa terbuka, bisa terlihat, ya haulihi, dengan daya dan kekuatannya, tabarakallahu ahsanul khaliqin, ya masya Allah subhanahu wa ta'ala sebaik-baik pencipta. Ini daripada perkara-perkara yang disunnahkan di waktu dalam keadaan sujud ya. 1 bab doang yang kita baca ya, perkara yang sunnah di waktu sujud tapi sunnahnya luar biasa banyaknya ya. Nah, sekali lagi mari sama-sama ya, Al-Fakir mengajak tidak Al-Fakir juga kita semua untuk berusaha menerapkan di dalam sholat kita, baik sholat wajib ataupun sholat sunnah, untuk menerapkan sunnah seperti ini ya. Insya Allah tidak panjang ya, ketika kita praktekkan dengan hal yang wajar, tidak panjang ya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ada manfaatnya, amin ya rabbal alamin ya. Kita cukup ya, wallahu a'lam bishawab. Ada yang belum jelas ya? Ada ya. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina.